Smart Viewers, bagaimana hari kalian? Berjumpa lagi dalam program Small Space, di mana kami akan memberikan inspirasi seputar tempat yang memiliki desain unik dan menarik, terutama pada lahan yang sempit. Smart Viewers, di tengah hiruk-pikuk padatnya kota Jakarta, terkadang masyarakat menjadi bosan. Dengan aktivitas yang padat setiap harinya, terkadang masyarakat menginginkan sesuatu yang berbeda. Pusat perbelanjaan adalah salah satu pilihan masyarakat urban untuk merelaksasikan pikiran mereka. Namun saat ini sudah banyak bermunculan tempat hangout. Nongkrong tentunya menjadi salah satu lifestyle masyarakat urban saat ini. Seiring dengan semakin menjamurnya kafe-kafe, terutama di ibu kota, pasti opsi pertama adalah kafe yang marak dan hits saat ini. Tapi jangan salah, ternyata terdapat kafe dengan konsep hidden game yang memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah kafe di daerah Jakarta Barat ini. Letak kafe ini terletak di tengah padatnya perkampungan, jauh dari hiruk-pikuk padatnya tengah kota Jakarta. Lalu konsep seperti apa ya yang ada pada teras kopi? Konsep dari teras kopi sendiri adalah sebenarnya kita mau membuat hidden gem di daerah yang super sibuk ini. Jadi orang-orang customer itu bisa bersantai sejenak, rehat sejenak dari segala kesibukannya seharian. Smart Viewers, tentunya kalian masih asing dengan konsep hidden game. Hidden game sendiri adalah sebuah konsep yang kontras dengan perkotaan. Konsep tersebut saat ini sudah banyak dikembangkan oleh beberapa pemilik baik kafe maupun coffee shop. Salah satunya oleh sang pemilik dari teras kopi. Inspirasi tersebut hadir karena keinginan dirinya untuk membuat sebuah coffee shop yang alami, serta tetap menghadirkan suasana kampung halaman yang dibalut dengan desain lebih modern. Smart Viewers, jika berbicara akan konsep alami, hal tersebut sudah terlihat dari depan kafe ini. Sebelum memasuki area dalam, tumbuhan-tumbuhan hijau serta batu koral putih sengaja diletakkan pada sisi ini. Agar terkesan lebih alami, pada bagian lantai sengaja menggunakan material semen yang diekspos. Jika diperhatikan, bangunan pada coffee shop ini tidak besar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan long seating berbahan semen yang diekspos pada sisi depan. Selain itu, penggunaan meja berbahan kayu juga memiliki keuntungan. Dapat dipindah tempatkan adalah salah satu manfaat penggunaan meja berbahan ini. Jika berbicara mengenai ukuran, apakah sang pemilik memiliki kesulitan dalam mendesain coffee shop miliknya? Kesulitannya ada di akomodasinya ya, karena dengan luasan yang kecil ini jumlah akomodasi juga sangat sedikit gitu. Dan dengan konsep teras kopi sendiri kita harus ada area outdoor, jadi mungkin itu limitasinya ya. Saat memasuki area dalam kafe, mungkin terlihat sama layaknya coffee shop yang ada di ibu kota. Eits, tapi jangan salah Smart Viewers. Dengan letaknya yang terpencil di tengah pemukiman penduduk, membuat kafe ini unik serta berbeda dengan kafe yang ada. Smart Viewers, jika kalian memasuki area dalam, mungkin sekilas sama dengan bagian luar. Namun hal tersebut nampak berbeda dengan adanya penambahan material kayu pada bagian dindingnya. Kesan alami pun terasa karena adanya elemen tersebut.
Smart viewers, jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi akan ada hal unik lainnya yang terdapat dalam teras kopi. So stay tuned on Small Space. Welcome back on Small Space. Smart viewers, jika pada segmen sebelumnya kami telah mengulas bagian luar pada teras kopi ini, yang sekarang berlanjut ke bagian selanjutnya. Kesan pertama saat memasuki bagian dalam adalah asri. Kesan tersebut tercipta dari pemilihan material serta ornamen yang ada. Tak jauh dari bagian sebelumnya, penggunaan batu koral putih pun sengaja dipilih untuk melengkapi area ini. Penempatan beberapa tumbuhan serta elemen kayu menambah kesan alami begitu kental terasa. Smart viewers, jika dilihat pada area ini terdapat sebuah bangku kayu yang difungsikan untuk tempat menunggu bagi customer. Tidak hanya itu saja, bar ditempatkan pada sisi bagian depan. Lalu konsep bar seperti apa yang dipilih oleh sang pemilik? Kita mau open bar, soalnya kita mau orang-orang lihat kalau minuman yang kita sajikan itu berkualitas dan bersih, dan mereka bisa ngelihat ke sini dan mereka lihat kebersihannya sendiri gitu. Konsep open bar tentunya merupakan salah satu konsep yang sudah tidak asing. Konsep ini tentunya sudah menjadi konsep yang sering dipilih oleh coffee shop di Jakarta. Begitu juga pada teras kopi. Smart viewers, pada bagian bar dilengkapi dengan kabinet berbahan kayu serta ornamen-ornamen pelengkapnya. Pada bagian sitting area juga banyak menggunakan elemen kayu serta rotan. Penggunaan elemen tersebut tentunya tidak lain agar dapat dipindah sewaktu-waktu. Jika dilihat, pada kafe ini tidak banyak menggunakan banyak warna. Putih, hijau, serta coklat sangat mendominasi area ini. Lalu mengapa sang pemilik memilih warna tersebut? Kalau soal warna dan material itu sebenarnya kita emang mau pakai material yang sederhana seperti kayu, batu, semen. Jadi emang pakai material-material sederhana, dan untuk warnanya hijau merepresentasikan sebagai sesuatu yang alami ya, dan secara psikologis juga lebih rileks aja gitu. Saya sederhana juga untuk merepresentasikan alam ya, karena kita pakai material yang konsep material yang raw, yang mentah, yang emang seperti kayu, semen, dan juga cat-catan dan tembok dan dinding tekstur. Jika dilihat pada bagian lantai terdapat dua material, kayu parket serta semen expose. Penggunaan material tersebut tentunya agar kesan alami semakin terasa. Jika berbicara tentang pencahayaan, sang pemilik sangat mempertimbangkan sekali akan hal tersebut. Kaca yang lebar serta penggunaan material glass block menjadi coffee shop ini terlihat lebih terang. Selain itu, penempatan kayu pada sisi ujung menjadikan kafe ini semakin terlihat luas. Jika dilihat pada bagian atapnya, terdapat beberapa sangkar burung yang difungsikan sebagai pemanis pada bagian lampu. Lalu selain itu, keunikan apa ya yang ada pada teras kopi? Keunikannya mungkin di terasnya kali ya. Lebih di terasnya, karena di sini hampir semua orang yang datang ke sini pasti ada take foto di terasnya itu. Untuk spot fotonya biasanya di teras dan di bagian glass block. Untuk ikonnya teras kopi sendiri, ya sebenarnya terasnya sih, karena emang sebagai spot foto dan dari nama juga teras kopi, jadi kita fokusin terasnya yang unik.
Smart Viewers, setelah kita mengulas bagian interior, kita berlanjut pada dish signature dish. Yang pertama adalah nasi siram. Mungkin sekilas mendengar menu ini sedikit aneh. Menu nasi siram sendiri adalah menu yang cukup favorit pada kedai ini. Nasi siram sendiri adalah nasi putih yang digoreng, kemudian disiram dengan kuah telur. Gurih dari kuah tersebut dipadukan dengan beberapa sayuran sawi. Yang kedua, kue tiaw goreng. Sekilas mungkin terlihat sama ya dengan kue tiaw goreng pada umumnya. Isian seafood serta ayam yang menambah spesial kue tiaw ini. Selain itu, taste yang gurih menambah menu ini berbeda. Pada menu selanjutnya terdapat nasi ayam cabai rawit. Pada satu mangkuk terdiri dari ayam goreng yang ditumis dengan campuran cabai rawit, serta daun bawang di dalamnya. Jika bertanya akan rasa, jangan ditanya, gurih serta pedasnya adalah rasa dari menu ini. Kemudian terdapat nasi ayam telur asin. Pada menu ini terdapat kentang di dalamnya. Rasa telur asin di sini sangat pekat dan serta gurih. Hal ini yang membedakan hal yang berbeda. Menu beras selanjutnya terdapat nasi teriyaki. Pada menu ini memiliki perbedaan dengan penambahan telur di dalamnya. Pada menu camilan terdapat pisang goreng wijen dan pisang didatangkan langsung dari Pontianak. Selain itu, penambahan wijen menjadikan pisang goreng terasa spesial. Selanjutnya terdapat siomay udang. Siomay dibuat fresh serta diracik sendiri. Menu ini tentunya membuat ketagihan kalian, Smart Viewers. Selain makanan, terdapat beberapa menu minuman. Yang pertama adalah kopi beranda. Menu ini tentunya menjadi menu yang cukup favorit. Selanjutnya terdapat orange juice dan jika kalian bukan salah satu penggemar kopi dapat mencoba menu minuman ini. Kemudian leci Yakult. Leci ditambahkan dengan cairan Yakult. Rasa segar pun tercipta dari minuman ini. Selain itu, campuran soda serta gula lemon serta campuran batu fluffy. Jika diaduk, warna yang dihasilkan menjadi ungu. Ya, Smart Viewers, konsep ini tentunya masih jarang diaplikasikan, namun dengan memadukan ornamen yang tepat menjadikannya semakin menarik. Smart Viewers, pada kafe selanjutnya mengangkat sebuah konsep yang berbeda dengan kafe sebelumnya. Mengangkat sebuah konsep restoran yang melayani selama 24 jam membuat sang pemilik ingin mendesain sesuatu yang berbeda. Inspirasi tersebut datang agar mendapatkan kenyamanan yang lebih. Sebelumnya, ayam gepuk Pak Gembus hanya dikenal sebagai salah satu street food yang memiliki banyak cabang. Ingin memberikan sesuatu yang berbeda, hal ini tentunya menjadi salah satu alasan sang pemilik membuat tempat ini. Jika berbicara akan konsep interior, konsep seperti apa ya yang sang pemilik terapkan? Konsep yang ada kita mengikuti konsep yang disebut classic modern. Kita banyak influence dari British culture. Kalau kita lihat di luar, mungkin sekilas seperti bangunan Tudor. Kita dengan digabung dengan bangunan bentuk brick yang ditumpuk, kemudian ada jendela-jendela yang mungkin hanya ditemukan di Inggris. Jika diperhatikan, konsep tersebut sangat jelas terlihat. Saat memasuki restoran ini terlihat unik dengan adanya kontainer yang dipasang pada sisi ujung. Smart Viewers, penasaran kan hal unik apa saja yang ada pada restoran satu ini? Stay tuned on Small Space.
Back again to small space. Smart viewers, saat memasuki bagian dalam, kita akan disambut dengan bar pada restoran ini. Mengangkat sebuah konsep yang berbeda, tentunya sang pemilik harus memiliki kreativitas sendiri agar menjadikan restoran ini semakin menarik bagi customer. Hal ini terlihat dari peletakan bar yang sengaja diletakkan pada sisi samping pintu untuk masuk restoran. Beberapa ornamen diletakkan agar terlihat menarik. Selain itu, pada bagian atapnya diletakkan beberapa pipa-pipa yang didesain berbeda. Konsep yang kita anut untuk coffee shop adalah konsep modern minimalis, mengingat space yang kita punya tidak terlalu besar. Dan bisa kita lihat, kita benar-benar menggunakan secara efisien space yang ada. Jika berbicara mengenai ukuran, adakah kesulitan sang pemilik dalam mendesain tempat miliknya dengan adanya penambahan kontainer tersebut? Oke, untuk kontainer, sebenarnya kita nggak mengalami banyak kesulitan karena memang kontainer itu sudah ada sejak zaman dahulu di situ. Jadi kita tinggal hanya melakukan improvisasi, terutama di bagian depan, diganti dengan kaca, dan kita tambah juga pagar di atas karena kita mau bikin rooftop di atas juga. Mengenai kenyamanan di dalam, sepertinya tidak terlalu panas menurut saya, karena kita punya dua air conditioning dengan kekuatan yang cukup tinggi, sekitar 3 PK. Jadi cukup dingin, dan banyak pengunjung menyukai untuk duduk di area kontainer. Smart viewers, jika diperhatikan, restoran ini terlihat biasa, sama dengan restoran yang ada pada umumnya. Namun dengan pemilihan ornamen serta desain yang tepat, hal tersebut terlihat berbeda. Lalu apa yang membuat restoran ini nampak unik dari tempat yang lain? Menurut saya unik tempat ini adalah kita menjual makanan Indonesia, termasuk makanan cemilannya, ya, dan juga minumannya, terutama kopi. Kita lihat kita punya kopi panjer, juga kopi kelambir yang berbahan dasar air kelapa, serta makanannya semua adalah makanan Indonesia semua, yang memang dibikin khusus untuk nongkrong, camilan-camilan yang kita punya. Bukan hanya unik dari segi makanan dan minumannya saja, keunikan tersebut juga tercipta dari peletakan beberapa ornamen yang berbeda. Pada area sisi bar, terdapat sebuah sofa yang dipadukan dengan meja serta kursi kayu. Tidak hanya itu saja, pada sisi dindingnya juga diletakkan beberapa tulisan yang menggambarkan nama restoran tersebut. Semen expose pun dipilih untuk melengkapi bagian lantai tersebut. Agar tidak terlalu monoton, diberi beberapa aksen lantai dengan motif etnik. Selain dinding dengan material semen expose, terdapat pula dinding dengan menggunakan tumpukan batu bata. Lalu, kesan seperti apa ya yang ingin disampaikan oleh sang pemilik dari pemilihan material tersebut? Mengenai pemilihan warna yang ini, karena memang kita tahu model tembok yang kita punya adalah industrialis, serta lantai yang kita punya juga memang dibuat industrialis. Jadi mengikuti apa yang ada di tren di Eropa saat ini, seperti bangunan-bangunan tua yang kemudian mereka bangun. Kalau saya lihat di Inggris kebanyakan seperti gereja atau bangunan tua dibangun tanpa dibikin unfinished semacam ini, untuk menambah kesan berbeda dengan yang lainnya. Beralih pada bagian kontainer, penggunaan kontainer tentunya saat ini sudah menjadi salah satu alternatif bagi sebagian orang yang tidak memiliki lahan yang terlalu luas. Kontainer sendiri memiliki kelebihan, di samping karena modelnya yang ringan, jadi mudah untuk dipindahkan. Selain itu, dibandingkan dengan bangunan biasa, kontainer memiliki struktur besi. Jadi, jika terjadi gempa saat meredam keretakan struktur bangunan ini, inilah yang membedakan dengan bangunan konvensional. Kontainer sendiri memiliki struktur yang berbeda dengan bangunan yang lain. Struktur tersebut yang sebenarnya sudah menjadikan bangunan dengan kontainer nampak tidak monoton.
penambahan beberapa ornamen seperti lampu gantung. Selain itu, pada sisi dindingnya terdapat beberapa gambaran mural. Kira-kira spot mana saja ya yang biasa digunakan pengunjung untuk berfoto? Serta apa landmark dari restoran ini? Untuk spot di tempat ini, kita semua spot memang disukai oleh pengunjung, tergantung dari bagaimana cara dia mengambil angle dari kamera. Namun yang paling favorit adalah bagian kontainer, karena di atas mereka bisa melihat keluar dan mereka bisa menikmati street view. Untuk landmark kita lebih di kontainer, dan juga kita lihat ada cutting plate yang berwarna hitam mengelilingi gedung untuk memberikan kesan bangunan seperti bangunan Tudor. Ya, smart viewers, jika dilihat konsep dari kedua kafe ini berbeda dari segi interior serta pemilihan ornamen yang ada. So, jika kalian ingin menikmati suasana yang berbeda, kedua tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat bersantai bersama dengan teman, sahabat, serta keluarga. Sampai jumpa dalam program Small Space selanjutnya, pastinya dengan tema-tema yang menginspirasi. Choose it, decide it, love it. Bye!